Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, kasih sayang, kemudahan, maka alhamdulillah pada subuh yang berbahagia, subuh kali ini Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan ibadah subuh yang kita kerjakan berjamaah subuh kali ini kelak menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah yang terbaik, Nabi yang terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan DKM Masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memberikan pahala yang besar, mensehatkan zahir dan batin seluruh pengurus, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan para alim, mudah-mudahan diberikan afiat terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa membimbing, kemudian menunjukkan kepada umat ini al-haq itu adalah hak dan batil itu adalah batil. Kemudian seluruh jamaah yang hadir pada subuh kali ini mudah-mudahan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Kemudian yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah beri hidayah dan Allah lembutkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah yang sudah sudi menerima kami bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Jadi sebelum saya lanjutkan, Badan Wakaf Al-Quran ini adalah badan wakaf yang memantau, kemudian yang membantu fasilitas dakwah kami di pelosok pedalaman, terutama di Kalimantan Barat. Jadi saya belum mendapatkan lembaga yang betul-betul totalitas membantu kami membina para mu'alaf sampai jauh ke pelosok pedalaman. Jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, inilah pertolongan dari Allah. Al-Fakir ini bukanlah orang kota. Ini orang kampung, orang Dayak, orang terisolir, datang jauh dari kampung sana. Jadi mohon maaf, jadi kalau masuk masjid yang indah-indah, karpet yang empuk, AC yang dingin, saya selalu mohon maaf ini pakai kaos kaki. Tuh, pakai kaos kaki. Kenapa bisa demikian? Karena memang di kampung kami ya tidak ditemukan masjid, musola yang pakai pendingin. Bahkan mohon maaf ini karpet Masya Allah indah-indah. Imamnya bacaan Masya Allah begitu indahnya. Nah ini bentuk kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah inilah yang membuat kami bersemangat dalam dakwah sampai hari ini. Karena ingin bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah kehidupannya, hidupnya bermanfaat buat orang banyak. Nah, jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir datang dari Kalimantan Barat. Jadi kalau tahu tentang Kalimantan Barat, ada namanya Pontianak. Pontianak itu adalah provinsi dari Kalimantan Barat. Bisa lewat udara, juga bisa lewat laut.
Tetapi al-fakir bukanlah tinggal tepatnya di Pontianak atau provinsi, masih jauh lagi masuk ke dalam sana. Kalau dari Pontianak itu ke Kabupaten Sintang itu 9 jam jemaah sekalian. Berapa? 9 jam. Ini kalau dari Jakarta kurang lebih ke Pulau Jawa, kurang lebih ke Yogyakarta. Saya ketemu dengan jamaah yang dari Jawa, beliau bilang kurang lebih ke Yogyakarta gitu Ustaz perjalanan, kata beliau. Tetapi kami bukan juga di kabupatennya, masih masuk ke dalam lagi. Kurang lebih 3 sampai 4 jam. Itu jalannya seperti bubur, bukan seperti nasi. Ya, nanti lihat gambarannya seperti apa, ada videonya nanti. Dan itu semua mulai dari kabupaten, dari provinsi, dari Pontianak ke Sintang, itu hutan semua, bukan rumah-rumah yang banyak makanan di jalan, enggak. Ya. Apalagi di Sintangnya ke kecamatan tempat kami sekarang berada, itu hutan semua. Jadi kalau Kalimantan Barat itu hutannya hutan, ya. Apalagi jalan yang berlumpur. Nah, tetapi al-fakir mendapatkan hidayah itu bukan di kecamatannya, itu masih masuk jauh ke pedalaman lagi. Itu tepatnya di desa Benua Baru, Dusun Pangkaluang. Nah, disitulah Allah takdirkan saya lahir, dibesarkan bersama dengan keluarga besar. Berapa jaraknya dari kecamatan ke desa? Kurang lebih 8 sampai 9 jam. Tuh, 8 sampai 9 jam. Ya. Perjalanannya bagus apa tidak? Bagi kami bagus ya mas sekalian. Tapi nggak tahu kalau baginya mas sekalian. Dia melewati hutan, naik perahu, sungainya itu sungai kecil. Ya. Itu kalau sudah air surut ini kayu-kayu pada muncul semua ke dasar. Jadi tidak jarang speed itu patah di pennya, patah di kakinya, bahkan jebol di perahunya. Ada nggak jalur darat? Pada saat itu kami belum mendapatkan jalur darat. Baru ada jalur darat itu setelah transmigrasi masuk dan perusahaan masuk, barulah ada jalur darat. Bagaimana kondisi jalur darat? Rusak parah seperti bubur. Ya, jadi motor metik nggak bisa masuk, mobil pun tidak bisa masuk. Begitulah infrastruktur yang ada di Kalimantan Barat sampai saat ini, dan sangat terisolir jamaah sekalian. Terisolir itu tidak ada lampu listrik, tidak ada penerangan kecuali pelita. Kalau pelita itu orang kampung saya bilang itu dari dari sumbu dikasih minyak di dalamnya, itu pelita namanya. Ya. Dan tidak ada sinyal di sana. Jadi kalau masuk kampung tuh nggak ada sinyal. Tuh, di kota ini semuanya alhamdulillah lancar sekali. Tapi disitulah kami dilahirkan. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kenapa memilih Islam? Pertanyaan kenapa memilih Islam? Pasti dalam hidup kita ini pasti ada asbabnya. Contoh, orang mau sholat pasti ada sebabnya. Orang mau ngaji pasti ada sebabnya. Orang mau datang ke masjid pasti ada sebabnya. Dan alhamdulillah asbab yang pertama jamaah sekalian, kami dan keluarga kami itu dulu nama saya Hermanus. Ya. Kalau sudah nus itu pasti orang Katolik. Ada Hermanus, ada Linus, ada Urbanus. Nanti juga ada nih orang mualaf yang kami syahadatkan 19 orang, namanya salah satu Urbanus. Nah, coba boleh diputar dulu supaya tahu gambaran bagaimana dakwah di pedalaman, bagaimana lika-likunya. Jadi supaya jamaah itu punya gambaran tentang Kalimantan Barat, suku Dayak.
pakai mic. Pakai yang ini apa ini? Pakai ini aja. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mualaf yang masuk Islam dengan aspek dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak Ustaz mau pakai yang itu aja. Maunya yang ini Ustaz. Iya. untuk disampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh muslimin untuk terus berdakwah ini dengan wakaf Al-Quran di badan wakaf Al-Quran, dan mudah-mudahan para aktivitas mereka dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita sampai jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dengan berpercaya diri kepada Al-Quran. Semuanya? Ya, pakai yang kanan saya ya. Ya, yang kanan. Anda yang belakang maju sedikit. Maju. Nah, maju depan ya. Maju ya. Enggak apa-apa. Maju ya. Ya. Nah, ikuti saya agak sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi pada saat ini Bapak Urbanus dan keluarga sudah disaksikan oleh para malaikat, kemudian hadirin yang hadir, maka sudah menjadi seorang muslim. Ya, maka dengan ini saya bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing Bapak dan keluarga. Kemudian tentunya anak-anak ini ya, insya-Allah. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Haji. Ya, ini sekilas tentang proses dakwah di pedalaman ya terhadap suku Dayak di pedalaman. Jamaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa memilih Islam? Asbab yang pertama itu adalah masalah babi. Ya, masalah babi. Kalau orang Dayak itu di kampung kami itu mereka itu selalu berternak babi. Tidak ada ceritanya orang Dayak itu tidak berternak babi, dan ternak babi hobi makan babi. Ya, itu babinya itu nyonyornya yang begini nih, yang hitam tuh. Jadi nyonyor begini. Itu luar biasa. Jadi rumah kami ini ya seperti itu tadi, ada panggungnya. Lantainya berlobang-lobang. Dari papan lantainya ada dari kayu, punya kami kayu di dapurnya. Jadi untuk nyuci di situ, ya kan? Jadi airnya ke bawah, jadi berlimbahlah di bawah dapur. Kemudian dindingnya itu dari kulit kayu. Itu dari kulit kayu. Jadi kalau ke bawah melihat babi itu ya kelihatan, karena babi itu memang dibiarkan berkeliaran di kampung. Jadi tidak di kandang, bukan seperti di kota, di kandang babi tidak. Babi hitam lepas dia. Jadi kalau dia makan, minum itu nyonyornya begini. Bunyi lagi dia. Jadi kalau kita ini yang di kota maupun yang sudah ngerti agama, kalau bicara sama temannya itu pakai kode kayak mulut. Nah, kayak itu. Kayak nyonyor itu. Nyonyor babi. Kayak gitu.
Karena babi begitu memang. Apalagi saya kadang kalau tidur dekat teman yang ngorok, suaranya kurang lebih hampir sama. Gitu, suara itu tadi. Nah, ada babi jamaah sekalian. Di kampung tuh banyak banget. Jadi kalau di kampung macet itu kadang kalau kita masuk kampung bukan karena banyak mobil, karena banyak babi berkeliaran. Itu jangan sampai babi yang berkeliaran itu kita tabrak. Kalau kita tabrak mati babinya itu atau luka, ganti itu mulai dari anak, induknya, saudaranya itu kita ganti kena adat orang Dayak. Itu kena ganti semua tuh. Hukum yang paling berat di kampung itu bukan hukum negara, hukum adat. Itu. Maka tadi saya mengislamkan membawa ketua adat supaya tidak kena adat. Kalau kena adat selesai urusan. Nah, jadi asbab yang pertama babi jemaah sekalian. Padahal orang Dayak hobi makan babi dan kalau yang mampu itu tetap berternak babi. Babi itu kalau di kampung ya mohon maaf buang kotoran di mana-mana. Jadi jalan nggak bisa begini, harus gini jalannya menghindari kotoran babi. Dan alhamdulillah qadarullah kami dan keluarga ini tidak cocok makan babi. Ada yang memang tugam hobi makan babi, ya baik-baik saja. Kami dan keluarga nggak cocok makan babi. Kalau sudah makan babi ini gatal-gatal, bentol di sana, bentol di sini. Habis nih kulit kepala nih gatalnya luar biasa. Itu sampai 3 sampai 4 jam. Itu kena gatal alergi yang besar-besar. Ya. Itu asbab yang pertama. Padahal orang Dayak ini hobi makan babi. Yang kedua, asbab yang kedua itu adalah masalah sembelihan. Ya, masalah sembelihan. Orang Dayak di kampung kami baik-baik ya Mas sekalian. Kalau orang datang dari kota, dari kecamatan ke hulu, ya pada saat itu memang orang sering hilir mudik. Kalau mereka ke hulu itu mengambil hasil pertanian orang kampung. Bawa beras, bawa indomie, bawa telur, bawa bawang dan lain sebagainya. Ya. Karena pertanian di kampung kami itu mengandalkan karet, tengkawang dan damar. Ya, kalau karet itu ndoreh karet lokal. Dan ibu saya, keluarga saya juga tukang toreh karet lokal seperti itu. Jadi ada dai waktu itu masuk ke kampung, asbabnya. Ya orang ngerti agama masuk ke kampung. Orang Dayak ini kan kalau ada tamu pasti dimuliakan. Ya, dimuliakan, dicari ayam kampung yang lagi lepas, dipanggil, kasih makan, dia mendekat dan berusaha tangkap, kalau bisa tangkap ditangkap. Disembelih kemudian dimasakkan. Jadi kalau di kampung ayam kampung betul-betul kampung. Terbang sana, terbang sini, liarnya luar biasa, beda dengan di kota. Kalau di kota ayam kota dibilang ayam kampung karena dikasih makan ayam pedaging. Ya kalau di kampung betul-betul ayam kampung. Ya, keras dagingnya. Disembelih kemudian dimasakkan, dihidangkan. Beliau ini tidak mau makan jemaah sekalian. Ya, apa jawaban beliau pada saat itu? Beliau mengatakan kami tidak bisa makan sembelihan yang tidak disembelih oleh orang Islam. Nah, ada keraguan pada kami. Mulai dari babi nggak cocok makan, sembelihan pun tidak dimakan. Ini ada keraguan. Berarti Islam ini, agama kami ini ada pertanyaan, ya, bukan agama yang rahmatan lil alamin. Ini yang asbab yang kedua. Asbab yang ketiga itu tentang uruf kebiasaan di kampung. Jadi ada kebiasaan. Kalau orang kampung di Dayak itu ada pesta terbesar, gawai terbesar itu adalah gawai adat Dayak. Apa? Gawai adat Dayak. Nah, dalam Dayak itu ada dewan adat Dayaknya. Ya, jadi kalau mungkin jamaah sekalian lihat YouTube, dewan adat ada panglimanya, ada temenggungnya, kemudian ada pengurusnya. Maka kalau di kampung-kampung itu hati-hati. Kampung Dayak itu hukum yang paling melekat itu adalah hukum adat. Ya. Hukum adat itu ada pasukannya, ada kopassusnya. Orang Dayak itu namanya pasukan merah. Ada pasukan merah, ada panglimanya tuh. Ya. Itu sangat kuat hukum di kampung, hukum adat. Ya. Jadi masalah kebiasaan. Nah, masalah gawai adat. Jadi kalau sudah mau gawai adat Dayak, keluarga kami ini menyediakan stok minuman arak dan tuak itu bertempayan-tempayan. Termasuk bibi saya saat ini yang belum masuk Islam dan paman saya. Jadi mohon doa dari jamaah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada beliau.
Ya, karena sampai sekarang belum dapat hidayah. Padahal saya sudah berusaha mohon kepada Allah tapi belum dapat hidayah. Kemarin telepon ke saya. Ini dia bilang, ke kampung lah ada gawai adat sini, dia bilang. Enggak, paman saya bilang kayak gitu kan. Itu kalau sudah gawai adat Dayak ya mabuk kan begitu. Nah, itu kalau arak jemaah sekalian itu terbuat dari rempah-rempah, kemudian dimasak dengan suhu tinggi, kemudian airnya uapnya itu ditampung, disuling, dimasukkan ke wadah. Itu namanya arak. Kalau orang Padang, bumbu-bumbu atau rempah-rempah itu untuk masakan di dapur. Kalau orang Dayak, rempah-rempah itu untuk mabuk, untuk dibuat arak. Tuh, jadi luar biasa. Rasa arak itu ya agak pedas-pedas, gigit dia. Seperti itu rasa arak. Nah, nikmatnya minum arak dan tuak itu kalau ada tabasnya, ada temannya. Babi, ular, labi-labi, dan biawak. Makin sedaplah mabuk tuh. Tuh. Kedua, ada minuman khas juga orang Dayak namanya tuak. Tuak itu dari bahan apa? Itu dari bahan ketan difermentasi, dimasukkan ke dalam tempayan. Tuh. Jadi dingin rasanya itu, seperti rasa apa? Rasa gula tapi baunya khas luar biasa. Ya, nira seperti itulah kurang lebih. Saya suka cicipnya kalau di tempat bibi itu, tapi nggak banyak, sedikit ya. Tetapi yang namanya tuak ini sangat memabukkan. Itu bisa berminggu-minggu mabuk minum tuak tuh. Jadi saya perhatikan dan keluarga waktu itu kebiasaan kalau sudah musim gawai adat Dayak ini, pastor pun ikut mabuk. Ini parahnya. Ya, pastor ini ikut mabuk jemaah sekalian. Nah, kita paham sendiri kalau orang sudah mabuk, saya bilang teman PWA, kalau mau lihat orang mabuk, saya bilang ikut saya ke sana pas gawai adat Dayak. Tuh mabuknya luar biasa. Nah, kalau sudah mabuk, saya perhatikan memang pastor-pastor itu, karena rumah kami itu dekat dengan gereja. Kalau hari Minggu sembahyang ke gereja. Ada yang pegang gitar, kita nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada ketenangan. Kayak gitulah kurang lebih nyanyi itu kalau hari Minggu. Ya. Tapi pastor mabuk jemaah sekalian. Kalau sudah mabuk, bini orang pun bini dia, laki orang pun laki dia. Kalau sudah mabuk, itu perempuan buka baju lah segala macam tuh, ngomong yang bukan-bukan lah. Ya. Ini hebatnya kalau sudah gawe adat Dayak. Ya. Jadi kalau mau ke Kalimantan Barat, mau ke Sintang, jangan pas musim gawai adat Dayak. Kalau kita masuk ke situ mereka lagi minum-minum, kita tidak minum, kena adat. Kena hukum orang Dayak. Di sidang kita. Apalagi mohon maaf sampai ada pemuda yang sana mohon maaf menghamili orang Dayak, selesai urusannya. Ya, itu kena adat dan itu kita rasakan. Nah, inilah asbab hidayah sampai kepada kami karena ada asbab-asbab ini pada keluarga kami. Akhirnya kami memutuskan untuk masuk Islam. Ya. Waktu itu usia saya sebelum masuk SMP. Sama dengan keluarga. Akhirnya diislamkan. Nah, apakah setelah Islam ini mudah untuk belajar menuntut ilmu agama? Tidak, jemaah sekalian. Kami tidak diakui di tengah keluarga. Kami dan keluarga diusir, dikucilkan. Kemudian tidak mendapatkan apapun dari harta keluarga besar. Karena meskipun kami hidup di kampung, ada pusaka keluarga. Ada pohon tengkawang. Ya, kemudian ada pohon durian, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kami tidak diakui di keluarga. Dan saya merasakan bagaimana perjuangan ibu saya waktu itu. Saya lihat ibu saya menangis hampir tiap waktu. Karena tidak diakui oleh keluarganya. Diusir. Hanya kami pindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Yang paling membuat saya sedih dan menangis itu adalah ibu saya. Orang yang paling berharga dalam hidup saya adalah ibu saya. Yang buat sampai sekarang saya berdakwah, itu kan ibu saya jemaah sekalian. Sedih saya rasakan waktu itu. Akhirnya kami hijrah ke Kecamatan Tembunak. Hijrah ke situ pun belum bisa belajar karena tidak ada ustadz. Tidak ada tempat untuk belajar di kampung, kami dikucilkan. Bahkan di situ minoritas, tidak ada masjid, tidak ada mushola.
Akhirnya dengan semangat kemudian belajar, pindah hijrah ke kecamatan juga tidak bisa belajar karena belum ada tempat majelis untuk belajar waktu itu. 3 tahun di kecamatan, akhirnya ibu saya dan bapak saya nitipkan saya di panti asuhan. Itu ada di Kabupaten Sintang. Disitulah saya belajar tentang sholat. Baru bisa ngaji, di situ saya bisa ngaji dalam keterbatasan yang ada. Jadi saya kalau melihat di kota besar, mohon maaf, masjidnya bagus-bagus, ustadznya banyak, majelis taklimnya ada, tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi. Karena kita tidak bersyukur kepada Allah, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sangat rugi. Dan saya merasakan bagaimana perpindahan hijrah. Hijrah itu perkara mudah, yang paling berat istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 tahun di Aliyah waktu itu. Tapi pun masih ibu kadang nangis, sudahlah nak, kita balik lagi ke Katolik karena kita semakin susah. Ini bukanlah cerita menggambarkan bahwa dengan kesusahan itu lantas menjadi goyah iman kami, tidak. Tapi itulah membuat saya semakin semangat untuk belajar. Dan kalau orang yang pertama kali akan saya dakwakan adalah keluarga besar saya. Meskipun sampai hari ini paman dan bibi saya belum Islam. Karena hidayah itu hak dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Yang Allah tegur dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak berhak memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Tapi kita akan terus mencari asbab hidayah sampai kepada mereka. Kemudian setelah belajar, akhirnya saya merantau ke Jawa waktu itu. Berbekal duit hanya berapa ratus ribu, naik kapal dari kampung, kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dari ke kabupaten ke provinsi. Akhirnya saya naik kapal Lawit Noreh dulu, saya di kampung berbulan-bulan cari duit. Berbekal informasi saya masuk ke pesantren di Jawa waktu itu, ya, demi untuk mencari ilmu bermanfaat buat keluarga dan umat. Setelah saya dari Jawa, sekian lama waktunya saya pulang ke kampung. Dan orang yang pertama kali saya dakwahkan, yang saya sentuh dengan dakwah yang selalu saya doakan adalah ibu saya. Karena saya ingin mengangkat derajatnya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang, dari tidak berhijab. Mulai dakwah dari yang tidak bisa sholat semua keluarga. Ini buah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kuat untuk berdakwah bermanfaat untuk orang banyak. Setelah itu jemaah sekalian, kami tidak berhenti sampai di situ. Kami mengibarkan dakwah sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Ada yang 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam. Semuanya kita garap proyek besar untuk mendakwah para mu'alaf. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 600 kakak para mu'alaf yang kita bina. Masuk Islam terus bertambah. Itu medannya berat-berat. Tapi bukan berarti ini kami mengeluh, tidak. Tapi kami ingin bercerita dan menginspirasi kita semua supaya kita semakin bersyukur dan kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami masuk kampung jemaah sekalian. Itu orang Dayak. Itu betul-betul kalau orang berilmu betul-betul kuat ya dukunnya. Ini nanggung kalau di kota ini ada dukun, apalagi katanya hebat, lebih hebat dukun di tempat kami sana orang Dayak. Benar. Ada racun, benar banyak racun. Racun itu orang Dayak itu ada namanya dari getah pohon yang besar, yang kurang lebih seperti ini pohonnya, mohon maaf. Namanya pohon ipuh. Itu kalau diambil getahnya diteteskan ke air, 5 detik langsung mati. Kemarin saya bersama tim BWA ketemu dari orang jamaah dari mana gitu kan, temannya ada di pulang tugas dari Kalimantan. Sampai sekarang sakitnya belum sembuh jamaah. Dia nangis minta doakan. Saat dia bilang teman saya belum sembuh sampai sekarang, dia bilang tugas di Kalimantan itu kena ilmu orang Dayak sana, dia bilang. Ya benar. Nah masuk kampungnya mas kalian, kami rasakan apa? Ya. Sudah diingatkan oleh orang, meskipun saya orang Dayak, saya ini Dayaknya suku Sebruang, kurang lebih dengan bahasa orang Iban, Dayak Iban yang di perbatasan yang telinga panjang. Nah kurang lebih lah bahasanya. Namanya suku Sebruang. Ya, Dayak di Kalimantan Barat. Dah diingatkan Ustadz, bahasanya ya kurang lebih beginilah kalau bahasa Indonesia. Hati-hati dakwah di sini Ustadz, dia bilang. Ini ada dukun kita di sini sakti, dia bilang.
Ya, hebat dibilang. Umurnya 65 tahun. Hampir 70 umurnya. Kalau ada barang hilang, lari ke dukun. Kalau ada yang sakit, lari ke dukun. Semuanya larinya ke dukun. Hebat dukun itu memang bagi mereka. Saya bilang, yang pegang ubun-ubun kita ini bukan kita. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang menggerakkan kita Allah, yang menjaga kita adalah Allah. Itu menanamkan tauhid pada mereka. Ya. Karena dai itu harus selalu minta tolong kepada Allah. Kita pun harus minta tolong kepada Allah. Karena Allah yang maha menolong kita. Apa yang terjadi jamaah sekalian ini dalam masjid nih. Ya, saya bicara asbab hidayah. 1 minggu kemudian dukunnya mati. Tuh bayangkan, dukunnya mati. Itu di kampung tuh heboh di kampung tuh. Orang sakti mati. Ya kan? Heboh di kampung tuh. Akhirnya mereka bilang, ya, Ustadz Yamin itu orang sakti, kata mereka. Ya. Saya bilang, saya tidak sakti, tetapi pertolongan kita dari Allah lah yang menyebabkan ini semua terjadi. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kita bukan apa-apa. Ini mohon maaf, saya kalau masuk kampung saya selalu angkat tangan dulu ke langit, minta tolong pada Allah. Ini kan adalah kalau di kampung itu kan ada batas masuk kampung itu, ya. Ada pintunya masuk kalau kampung sana itu ada. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan mereka hidayah, ya Allah berikan mereka pertolongan, ya Allah jagalah hamba ya Allah dari masuk sampai keluar kembali. Mati jamaah sekalian. Akhirnya setelah peristiwa ini terjadi, matilah dukun tadi, ya. Orang viral, ya. Akhirnya mulai situ ada pengajian, ibu-ibunya, anak-anaknya, bapak-bapaknya, ya. Di situ kurang lebih ada 7 sampai 800 jiwa di situ. Akhirnya meramailah, masjid mulai terisi. Tadinya masjid kosong ya mas kalian. Ya. Masjidnya kecil tapi kosong. Tidak ada azan dikumandangkan di situ. Kita hidupkan di situ. Kita berikan pembinaan. Kemudian ustadz-ustadznya bekerja dari rumah ke rumah untuk memberikan paham. Jadi kami kalau ke pedalaman mohon maaf bawa tas yang besar. Tuh kalau tadi ada gambar motor, ya kami naik motor di situ ada tas. Isinya itu pakaian bekas, obat-obatan, ya, kemudian makanan-makanan, ya, supaya menjadi wasilah orang-orang di kampung itu tersentuh hatinya dan menjadi media kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Karena kesan mereka itu bukan kita ini orang kota, bukan sekolah kita tinggi, bukan karena kita pandai retorika, bukan. Tapi kesan pertama adalah ramahnya kita dengan mereka. Itu yang mereka lihat pertama kali lihat kita. Jadi itu kami usaha dakwah begitu ya mas sekalian. Akhirnya pun dukun mati. Itu pertolongan dari Allah. Berkibarlah dakwah dari situ. Dari satu kampung ke kampung berikutnya. Kemudian pengalaman yang kedua, pernah masuk kampung namanya Manis Raya. Itu ada di Kecamatan Tempunak ke sana. Dakwah situ bersama dengan tim. Ya. Itu kena kerjai dukun itu, dukun orang Dayak tuh. Kami dakwah di sana. Padahal rasanya sudah lemah lembut. Karena saya orang Dayak ini paham bagaimana kebiasaan orang Dayak. Ya. Pulangnya jamaah sekalian, qadarullah ini mulut gak bisa buka. Terkunci kurang lebih 20 menit. Hampirlah 20 menit pada saat itu. Pertanyaan takut enggak? Saya takut, bukan gak takut. Ini gak pernah terjadi ketika saya sebelum turun daun pernah terjadi. Mungkin Anda semua, antum semuanya jamaah sekalian, itu kalau ada sakit mungkin ada rasa nusuk-nusuk di jantung, itu mungkin sudah ada rasa khawatir, benar enggak? Jangan-jangan dan jangan-jangan. Fitrah manusia. Saya juga takut tapi saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan saya manusia biasa, Nabi Musa alaihi salam saja ketika Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu melampaui batas, taghut. Apa yang dirasakan oleh Musa alaihi salam? Ya Allah, aku takut. Tetapi Allah hibur ketakutannya. Allah sampaikan kabar gembira, apa kata Allah? La takhafa innani ma'akum asma wa ara. Engkau berdua jangan takut, kata Allah. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama engkau berdua. Asma wa ara. Aku mendengar dan Allah dan aku melihat engkau berdua. Lalu Nabi Musa pun berdoa,
berdoa. Nah, doa inilah yang saya pakai ketika saya terkunci mulut saya. Saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya jolok-jolok begini ke dalam mulut saya sampai muntah saya pada waktu itu. Ya, sampai muntah, nangis saya waktu itu. Ya Allah, saya bilang sampai saya pukul-pukul mulut begini. Saya baca, angkat tangan lagi berdoa. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qadarullah. Hampir 20 menit saya bisa bicara. Baru saya langsung sujud syukur waktu itu. Saya nangis, ya Allah. Saya lalu ingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah konsekuensi dari dakwah. Dakwah ini jamaah sekalian melayani, bukan minta layani, tidak. Itu melayani kita. Ya, beda dengan dakwah di kota yang mohon maaf sekali lagi. Itu dibuat informasi, ada spanduk, orang datang ke masjid. Kalau di kampung enggak, jamaah sekalian, itu kita dari rumah ke rumah. 1 minggu bawa bekal kita, bawa logistik kita. Ya. Kemudian tidak ada penerangan, kadang nginap di tengah hutan, kita bawa bekal pakai speed begini. Kadang malam-malam dikejar ular. Alhamdulillah. Ya, itu dakwah yang bagi saya menyenangkan dakwah. Ya, karena itu nafas bagi saya. Saya di kota besar ini baru berapa belas hari, tapi pikiran saya di sana. Ya, berada di pedalaman. Kemudian pengalaman yang berikutnya, kesannya adalah kami pernah masuk ke pedalaman bersama dengan tim. Jadi saya selalu dengan tim, namanya tim peduli muslim pedalaman. Itu masuk pedalaman. Ada salah satu ustadz kami itu masuk, pulangnya jam 1 malam, pulang dari dakwah itu karena sudah malam. Pulangnya dia, saya ditelepon oleh istrinya. Ustadz bilang, ini Ustadz Irfan mau bunuh diri. Ustadz bilang, ngambil pisau di dapur dia. Sudah mau bunuh diri. Nah, saya bilang ke istri, sabar, saya segera ke sana, saya bilang. Setelah sampai di rumah, ya, saya bacakan surah Al-Baqarah, ya, saya ruqyah dengan ruqyah yang yakin pertolongan Allah, saya pukulkan dadanya, muntah darah dia. Ya, muntah darah. Dan ini tidak terjadi jamaah sekalian kecuali setelah turun dakwah. Kemudian saya pernah juga masuk ke salah satu daerah juga, ya, di Kapuas Hulu sana itu dakwah. Teman saya ini gigil terus nih, panas badannya, suhunya sampai 40 derajat. Panas, tinggi sekali. Ya, saya enggak, alhamdulillah, karena memang ada dukun di situ yang enggak suka dengan dakwah kita. Sampai 2 minggu dia diruqyah terus ya, sampai dimandikan dengan daun bidara. Baru alhamdulillah hilang. Minum obat juga, minum obat dokter waktu itu, kemudian saya mandikan dengan daun sidr, daun bidara. Saya ruqyah terus dia baru hilang. Kenapa? Karena memang tantangan dakwah di pedalaman suku Dayak ini diam-diam menghanyutkan, kita nggak ada tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, inilah dakwah yang sesungguhnya. Maka saya di kota, mohon maaf, kalau lihat ada yang perselisihan begitu banyak tentang yang furu'iyah, banyak saudara-saudara kita di kampung ini ya, yang belum tersentuh dakwah, hatta sampai sholat pun mereka belum tahu banyak. Ada yang satu kampung dulunya mu'alaf, setelah tidak ada pembinaan murtad semuanya. Pentingnya pembinaan. Bahkan di kampung ada salah satu yang kami masuk sebelum ada dakwah, itu saya sholat di belakang. Ini ada masjid jemaah sekalian. Saya sholat di belakangnya waktu itu sholat zuhur. Selesai, ketika ia baca yang 4 rakaat ini, imam berdiri itu 2 rakaatnya seperti sholat isya. Dia dibaca nyaring dari Al-Fatihah sampai surah pendeknya. Selesai sholat, saya tanya ke imamnya, Pak, saya bilang, mohon maaf, saya bilang, ini udah berapa lama? Udah dari dulu Ustadz, dia bilang kayak begitu. Loh, siapa Ustadznya? Kami tidak ada Ustadz, belajar dari buku, dia bilang. Tuh, bayangkan, berarti tidak ada dai, tidak ada pembinaan di situ. Bahkan tidak jarang kita temukan kampung itu kalau ada saudara kita muslim yang meninggal, untuk mengurus fardu kifayahnya itu dicari orang dari kampung yang jauh, itu berjam-jam, bahkan sampai setengah hari demi mengurus orang yang meninggal ini. Enggak jemaah sekalian, ini tidak ditemukan di kota. Maka luar biasa. Kalau kita di kota ini masih juga malas untuk belajar agama, malas datang ke masjid, malas menuntut ilmu, ini keterlaluan kita. Itu luar biasa. Dan ini kami lihat
Sampai sekarang alhamdulillah ada 600 kakak pramuka. Tiap hari bertambah. Pembinaan bersinar di kampung-kampung. Asbab dakwah. Kenapa saya milih dakwah di kampung? Karena memang cocoknya di kampung. Pakai bahasa Dayak, ngomong dari rumah ke rumah. Bahkan dalam majlis saya pun ngomong pakai Dayak, bahasa Dayak. Sehingga mudah diterima oleh mereka. Kalau di kota kan tidak begitu. Nah, dulu dakwah kami sulit. Alhamdulillah pertolongan dari Allah melalui BWA dari seluruh kaum muslimin. Ya, menyalurkan hartanya di jalan Allah SWT, baik tampak atau tidak tampak, tetapi akan Allah tampakkan perjuangan kita di hadapan Allah SWT. Itu yakinlah Allah akan tampakkan. Dan pasti Allah ganti perniagaan kita dengan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Barang siapa yang mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki, fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantikannya. Ada yang diganti di dunia dan ada yang digantikan di akhirat. Banyak orang yang membantu perjuangan kami, Allah berikan balasan. Ada yang susah punya anak, Allah berikan anak. Terakhir kami butuh Quran ya mas sekalian. Dai-dai kami. Ya. Saya bilang, Ustaz, suami saya ini selingkuh Ustaz. Kalau lihat saya kepalanya bertanduk, dia bilang. Nggak betah di rumah. Kenapa? Saya bilang, Ustaz doakan saya. Iya, saya bilang, ibu sabar. Saya akan doakan, saya bilang. Tapi ibu harus sholat juga, saya bilang. Sekarang berhijab ibu, saya bilang. Baik Ustaz, saya apapun saya ikuti demi menyelamatkan rumah tangga saya, dia bilang. Ya. Apa sebabnya? Saya nggak bisa punya anak Ustaz, dia bilang. Baik, saya doakan, saya bilang. Ya, bisa bantu nanti Quran, saya bilang kami butuhkan. Waktu itu kami butuh 50 dikasih, waktu itu hanya 20 oleh beliau. Tapi alhamdulillah disupport. Ustaz kami ada duit lebih, dia bilang mohon doanya. Ya ini untuk tim-tim Ustaz ini turun ke lapangan. Baik, dia bilang kami doakan. Apa yang terjadinya mas sekalian? Berapa bulan kemudian setelah ini tadi, ibu ini datang, dia datang ke tempat saya lagi. Ustadz doa, Ustadz mujarab nih dalam masjid nih Allah menyaksikan. Ya, para malaikat menyaksikan. Saya bilang, yang mujarab itu yang hebat itu pertolongan dari Allah, saya bilang. Saya bukan apa-apa ibu, saya bilang. Saya manusia biasa. Saya doakan iya, saya bilang. Tapi cara ibu berwasilah kepada Allah itu dengan membantu perjuangan dakwah itu asbab Allah berikan pertolongan. Ya, karena Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memberikan pertolongan kepada Allah. Saya punya donatur juga di Jakarta yang membantu dakwah. Ya, itu punya hutang 5 miliar jamaah sekalian. Mbak sedikit. Itu selesai dia nangis, dia telepon saya. Nah kemarin dia tahu saya ada di Jakarta. Dia bilang Ustaz kasih waktu kita untuk ketemu. Dia bilang. Ya. Dia nangis. Ya. Karena sering bantu. Ini ada gambar pondok kami di tengah hutan. Nah ini hutannya mas sekalian, ini udah lama berdirinya. Kami ambil dari anak dari kampung-kampung, saya mandikan, saya urus, ya kemudian saya dan ustadznya didik di pondok tengah hutan ini, ya anak-anak dari kampung ini untuk menjadi kader di setiap kampung mereka. Ya harapannya apa? Supaya mereka menjadi cahaya di tempat dimanapun mereka berada. Ya, karena kaderisasi ini penting. Kalau saya sudah mati harus dilanjutkan berikutnya oleh pendakwah berikutnya. Nah maka jamaah sekalian kehadiran kami juga mengajak jamaah sekalian untuk berpartisipasi untuk membantu dakwah dan pembinaan di pedalaman, ya, terutama Al-Quran. Jadi kita butuh Quran, apalagi Quran terjemahan nih, Quran terjemahan itu untuk dibaca, dipahami dan ditadaburi oleh saudara-saudara kita para mu'alaf, ustaz-ustaz yang mengajarkan. Tafadhol. Ya, punya harta kapan lagi dikeluarkan? Mumpung lagi hidup. Kalau kita sudah mati, tidak ada manfaatnya. Demi Allah. Ya, tidak ada manfaatnya. Kalau kita sudah mati punya harta banyak, jadi rebutan. Direbutkan anak kita, direbutkan saudara kita, direbutkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Tapi harta ini yang dikeluarkan jalan Allah, itulah tabungan kita. Itu bekal kita. Apalagi Quran. Asbab hidayah. Yakin pertolongan dari Allah. Nah, nanti yang pengen saya doakan di sini, ya silakan nanti bagi jamaah yang hadir, mungkin yang ada yang sakit, ada yang punya hajat lain, ada masalah, tafadhol nunggu, minta ke tim BWA untuk registrasi, kemudian ditulis hajatnya. Ini ada paket 100 mushaf Al-Quran. Nah, ini banyak kita kekurangan Quran nih, maka sampai datang ke Jakarta nih, menghimpun wakaf Quran. Senilai 15 juta rupiah, tafadhol. Ya, 15 juta rupiah. Ini sudah termasuk distribusi dan pembinaan ke kampung-kampung, ke dai-dai kita yang mengajarkan Quran.
Ya, tugas mereka standby di kampung saat ini. Ya. Kemudian berikutnya ada paket 50 mushaf Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Nah, ini bentuk Qurannya seperti ini, ada logo BWA. Masya Allah, BWA ini luar biasa. Ini sampai ngelihat saya ini ke kampung-kampung jemaah sekalian, saya salut. Tidak ada motor, dicari motor sehingga kaum muslimin ini menginfakkan harta jalan Allah. Dulu tidak ada speed kita, sekarang sudah masuk speed. Sampai ke pesisir-pesisir Kapuas kita naik nih, sudah seperti marketing kita. Iya, sudah seperti marketing ke rumah, ya. Dari kampung ke kampung naik speed. Jadi tidak terhalang sekarang dakwah, semakin semangat. Tafadhal yang punya harta 50 mushaf Al-Quran. Ibu-ibu ada enggak nih? Ada, Bu? Angkat tangan kalau ada. Ada, alhamdulillah, barakallahu fiik, masya Allah. Ini luar biasa ibu-ibu. Kemudian berikutnya, paket 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta, masya Allah. Ini kita butuh nih Bu, kalau yang 20 mushaf Al-Quran ini butuh 5 orang nih. Tafadhal nanti ibu-ibu yang ingin berwakaf, boleh niatkan buat orang tuanya yang hidup, apalagi yang sudah meninggal. Nanti saya doakan khusus doanya, ya, sampai jam 8 pagi, jam berapa? Sampai jam 8 ya? Jam 7. Ya, karena saya masih ada jadwal lagi di MT di mana tuh, ibu-ibu juga. Ya, jadi nanti segera datangi ke tim BWA, tafadhal. Kemudian berikutnya ada paket 10 mushaf Al-Quran. Ya Allah, ini Allah berikan kemudahan. Ya, para dai menyebarkan ilmu, yang punya harta sama juga dengan pahala-pahala para ustaz-ustaz di pedalaman yang di kampung. Nih Ustaz, ya. Kemarin saya sampai nangis sama sekalian, ya Allah, ada ketemu Pak Haji juga kemarin, ya Allah, dia nangis peluk saya. Ustaz, kami titip ini Ustaz, dia bilang. Kemarin juga ketemu dengan Profesor Dr. Yusuf Yunan Yusuf. Dia beliau mensupport kita juga, salut beliau sampai beliau nunjukkan tafsir beliau. Ya Allah, saya di kota ini betul-betul luar biasa bertemu dengan orang-orang yang berjuang juga membantu kami. Mudah-mudahan berikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada paket 10 mushaf Al-Quran, ya, senilai 1.500.000 rupiah. Hayakallah, luar biasa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin." Jika manusia meninggal, seluruh amal terputus kecuali 3 hal, 3 perkara. Yang pertama adalah awaladin solihin, yad'ulah, anak yang saleh. Ya, mudah-mudahan ini yang hadir ini Allah takdirkan, Allah jadikan anak-anak yang saleh nanti punya anak. Yang belum punya anak, belum punya cucu, mudah-mudahan Allah berikan anak cucu yang saleh dan salehah, lembut hatinya dan bermanfaat untuk agamanya, untuk orang tuanya dan untuk orang banyak. Kemudian berikutnya, setelah anak yang saleh, sedekah jariyah. Nah, ini bisa kita ambil sedekah jariyah ini. Jariyah itu adalah harta yang bermanfaat, yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi orang yang beruntung itu, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menginfakkan harta di jalan Allah ketika ia sudah mati, tetapi hartanya terus berjalan sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bermanfaat. Ya. Kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ya, kami minta ampun kepada Allah dan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Kemudian para alim mudah-mudahan dituntun, disehatkan Allah selalu untuk membimbing umat ini. Kemudian para jemaah yang hadir, mudah-mudahan Allah sehatkan keluarganya, orang tuanya, dan seluruh orang-orang yang mereka cintai, dunia maupun akhirat, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.